Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Saudara Ahmad Nasir di Jakarta Timur bertanya, Abah ana pernah meminjamkan uang sebesar 2 juta pada tahun 1990 pada iparnya, dan tahun 2021 iparnya baru membayar hutang sebesar 2 juta juga. Apakah pembayaran sudah benar? Karena menurut Abah ana, uang 2 juta yang dia pinjamkan pada tahun 1990 itu nilainya jauh berbeda dengan uang 2 juta yang dibayarkan di tahun 2021. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Ahmad Nasir di Jakarta Timur. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mayoritas ulama berpendapat bahwa selama mata uang yang digunakan pada tahun 1990 itu masih berlaku hingga saat ini, hingga saat pembayaran, maka tidak boleh ada upaya untuk mengkonversi nilai atau untuk penyesuaian nilai hutang piutang. Sehingga hutang 2 juta tetap hanya dibayar 2 juta walaupun terjadi inflasi, terjadi penyusutan nilai, daya beli, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang secara prinsip dalam akad Islam, utang piutang itu adalah akad sosial. Anda menolong, seperti halnya Anda bersedekah, Anda membayar zakat, Anda berinfak, Anda berwakaf. Ya. Ketika Anda misalnya berwakaf di tahun 1950 misalnya, dengan sekian rupiah, yang kala itu mungkin 10 rupiah atau 100 rupiah itu senilai dengan 1 ekor sapi misalnya. Dengan orang yang berinfak hari ini, dengan 10 juta, 20 juta yang itu juga nilainya 1 ekor sapi, maka nilainya di sisi Allah sama. Sama-sama berinfak dengan uang yang senilai 1 ekor sapi, walaupun nominalnya angkanya berbeda. Karena tujuan orang memberikan pinjaman atau hutangan sejenis dengan tujuan orang bersedekah, sejenis dengan tujuan orang yang berinfak, berwakaf, berzakat, yaitu menolong, berdonasi sosial. Walaupun dalam utang piutang Anda tidak menghibahkan, Anda tidak mensedekahkan semua harta, tetapi Anda menghibahkan hak guna harta. Sehingga kegunaan uang 2 juta itu dihibahkan, sekali lagi, kegunaan uang 2 juta itu dihibahkan kepada yang berhutang dalam tempo waktu tertentu. Dan kemudian setelah jatuh tempo, ketika yang berhutang membayar, maka uang, fisik uang beserta kegunaannya kembali. Karena Anda harus paham, kita semuanya harus memahami, harus mengerti bahwa yang namanya harta itu terdiri dari 2 unsur. Unsur fisik hartanya, berupa uang logam atau uang kertas, berupa emas perak, berupa sapi, rumah, tanah, dan sejenis. Yang kedua adalah, unsur kedua adalah kegunaan. Suatu harta dikatakan harta, suatu benda dikatakan harta bila memiliki 2 unsur ini, yaitu fisik dan kegunaan. Dan kalau ternyata ada di zaman modern sekarang ini, ada sesuatu yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki kegunaan, seperti desain grafis, seperti ide, gagasan bisnis, atau berupa misalnya hak paten, kekayaan intelektual yang lainnya, maka walaupun ini tidak berupa fisik, tidak berupa materi, tetapi itu nyata memiliki manfaat, maka menurut para ulama itu merupakan kekayaan yang diapresiasi, diakui oleh aturan syariat. Sehingga ketika Abah Anda menghutangkan 2 juta dan kemudian setelah 20 tahun bahkan mungkin 30 tahun baru dibayar hutangnya,
maka sejatinya memang abah Anda menghibahkan hartanya, hanya saja hibahnya ini dibatasi dengan waktu. Yaitu beliau menghibahkan hak guna hartanya, kemanfaatan hartanya selama 30 tahun. Dan setelah 30 tahun, harta itu kembali lagi. Tentu terjadi penyusutan, maka tidak masalah. Karena memang abah Anda telah merelakan kegunaan harta itu untuk dimanfaatkan oleh saudaranya atau yang berhutang. Maka jangan risau dan jangan merasa rugi. Karena tujuan abah Anda mengutangi adalah bersosial mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi." Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu ringan tangan menolong saudaranya. Bisa jadi berbagai rezeki, berbagai kemudahan, berbagai karunia Allah SWT yang diterima oleh hamba Anda sejak 1990 hingga tahun 2021. Kesehatan, anak keturunan, rumah yang aman, kendaraan, dan seterusnya. Selama ini yang didapat dalam tempo waktu itu bisa jadi itu adalah imbalan Allah atas donasi ataupun atas piutang yang abah berikan kepada orang tersebut. Sehingga Anda tidak perlu menyesal, abah Anda tidak perlu menyesali. Alhamdulillah sudah dibayar kembali dan abah Anda juga sudah mendapatkan manfaat dari piutang ini, yaitu keberkahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda bahwa man faraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang melapangkan, menyelesaikan kesusahan dan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan balas, yaitu Allah mudahkan kesulitan dia di hari kiamat kelak. Ya. Sehingga abah Anda tidak perlu risau, karena memang idealnya menghutangi itu adalah untuk menolong, dan Allah SWT tidak akan pernah, tidak mungkin menyanyiakan amalan hambanya, pasti akan membalasnya, pasti akan menolongnya. Apalagi bila ternyata penundaan pembayarannya ini hingga berlarut-larut 30 tahun itu karena memang betul-betul yang berutang belum mampu dan baru mampu bayar hari ini, maka tidak masalah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bila pihak yang berutang itu sedang dalam kesulitan, maka yang menghutangi, kreditur, berkewajiban untuk menunda tagihannya hingga yang berutang betul-betul mampu membayar hutangnya. Wallahu taala a'lam.